Sebuah kebahagiaan tersendiri merawat anak yang sehat dan tumbuh dengan wajar. Tapi sayang, banyak orang tua salah dalam memberikan edukasi pada anak secara tepat. Hingga terjadi suatu masalah yang berkaitan dengan identitas gender di kelak kemudian hari. Banyak faktor yang bisa menjadikan masalah gender ini suatu hal yang patut diwaspadai. Apa saja dan bagaimana seharusnya pola asuh yang tepat sesuai jenis kelamin? Dr. Bernie Endiarin, spesialis anak konsultan tumbuh kembang anak akan memaparkannya secara paripurna di segmen kali ini. Jadi yang disebut dengan pola asuh sesuai gender, kita menginginkan bahwa orang tua itu mengerti karakteristik dari anaknya ya. Jadi anak itu memang ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Dan anak laki-laki dan perempuan ini memang berbeda. Mereka memiliki karakteristik yang sendiri-sendiri ya. Sehingga misalnya pada anak laki-laki itu mereka cenderung ya, walaupun tidak semua, tetapi anak laki-laki itu cenderung memang terlihat sedikit lebih aktif lah ya daripada anak perempuan. Dan anak perempuan itu terlihat lebih lembut, lebih mau mengerti ya. Itu memang karakteristiknya ini yang berbeda, ini yang harus kita ketahui. Sehingga orang tua dalam memberikan pola asuh itu jadi kita mengerti bagaimana untuk menghadapi si anak laki-laki juga si anak perempuan yang memiliki karakteristik berbeda. Setiap orang tua tentu menginginkan buah hatinya tumbuh dan berkembang dengan baik dan wajar. Kuncinya adalah menentukan pola asuh yang tepat. Lantas, bagaimana ya jika orang tua salah dalam menentukan pola asuh? Adakah efek sampingnya bagi anak? Kalau kita melakukan pola asuh yang salah, ini yang harus kita hati-hati karena dapat memberikan dampak ya. Dan dampaknya ini bukan hanya dampak pendek, tetapi juga dampak panjang ya. Sehingga nanti juga bisa menyebabkan tumbuh, kembang, dan perilaku si anak juga akhirnya tidak optimal gitu. Bahkan mungkin juga bisa menjadi ada yang kita sebut dengan gangguan gitu dalam pertumbuhan, perkembangan maupun perilakunya. Misalnya ya, contoh yang salah. Kita kan sudah tahu ya bahwa anak laki-laki itu memang cenderung kelihatannya lebih aktif gitu. Jadi jangan mudah seorang ibu atau seorang ayah mencap atau melabel gitu ya anak laki-lakinya sebagai kamu anak nakal nih karena dia terlihat lebih aktif gitu ya dibanding kakaknya atau adiknya yang perempuan. Atau juga misalnya kita terlalu rigid gitu. Wah pokoknya kalau anak laki-laki kamu nggak boleh nangis, kamu nggak boleh terlihat lemah gitu ya. Padahal anak bahkan orang tua pun masih bisa menangis gitu. Atau misalnya perempuan dikatakan tidak boleh aktif gitu atau tidak boleh suka main-mainan yang bersifat laki-laki gitu ya, misalnya main sepak bola dan lain sebagainya. Nah kalau yang terlalu rigid ini juga tidak boleh ya orang tua melakukan seperti itu. Atau juga terlalu berlebihan, jadi misalnya yang perempuan, kalau perempuan tuh harus pakai rok ya, nggak boleh pakai celana panjang misalnya. Atau laki-laki itu harus bisa bantu bapak gitu ya untuk menggantikan genteng yang bocor misalnya ya. Padahal mungkin dia belum siap atau mungkin dia memang belum bisa gitu. Jadi hal-hal seperti ini harus hati-hati. Orang tua harus mengerti kembali lagi karakteristik tiap anak dan kemampuan dia pada saat itu dia mampunya apa dan kita memberikan masukan, memberikan stimulasi sehingga mereka bisa belajar dari lingkungannya. Oke, dampak panjangnya ya, misalnya anak kalau kita inginkan anak harus bisa begini, bisa begitu, padahal dia tidak mampu. Sehingga dia merasa bahwa dirinya tidak mampu untuk melakukan keinginan dari orang tuanya. Ini bisa menyebabkan anak menjadi kurang percaya diri atau bahkan tidak percaya diri. Atau misalnya anak juga diperlakukan terlalu protektif ya, sehingga anaknya menjadi serba takut ya, atau misalnya serba tidak mau melakukan sesuatu sebelum mendapat izin dari orang tua ya, padahal dirinya pada saat itu mungkin harus melakukan sesuatu berdasarkan kemampuannya atau decision dia ya. Atau bahkan menjadi bingung ya, misalnya kalau orang tua
sebagai bapak memberikan contoh bahwa seorang laki-laki itu harusnya bisa begini. Tetapi dalam perkembangannya dia tidak diberikan kemampuan itu, sehingga dia akan menjadi bingung ya antara contoh yang diberikan dengan yang diperlakukan kepada dirinya. Sehingga ayah ibu memang harus memberikan lingkungan yang tepat ya, dengan mengerti karakteristik anak kita masing-masing. Anak perempuan cenderung lebih dilindungi daripada anak laki-laki. Anak perempuan tidak diizinkan untuk melakukan segala hal yang keras dan menantang. Lantas bagaimana ya cara mengasuh anak sesuai gendernya? Dari sejak lahir orang tua tuh harusnya sudah mengerti karakteristik anaknya ya. Jadi misalnya pada saat anak mungkin di awal-awal kehidupan kita bisa memperkenalkan semua ya. Misalnya saja jenis mainan, orang tua harus memperkenalkan semua jenis mainan. Tetapi mencapai usia 3 tahun misalnya ya, diharapkan sudah diperkenalkan nih antara laki-laki dan perempuan ya. Misalnya orang tua kalau dulu yang sesama gendernya ya, misalnya bapak sama anak laki-laki atau ibu dengan anak perempuannya, mungkin dulu bisa main bareng di kamar mandi misalnya ya. Tetapi harus diperhatikan mencapai usia sekitar 3 tahunan, anak sudah harus diajarkan bahwa ada perbedaan nih. Sebaiknya orang tua yang dengan gender yang berbeda sudah tidak mandi bersama lagi dengan anaknya gitu ya, sehingga anak juga mengerti bahwa oh aku ini laki-laki, aku seperti bapakku, oh aku perempuan, aku seperti ibuku gitu. Jadi model seperti ini sudah harus mulai diperkenalkan ya. Nah itu akan dengan bertambahnya usia juga akan berbeda. Pada usia yang lebih tua lagi ya, misalnya pada usia anak sekolah ya, dia akan biasanya mereka sudah mulai mengenal teman sebaya atau peer group ya. Biasanya pada usia sekolah tuh mereka cenderung peer group yang sama. Yang perempuan biasanya bergabung dengan perempuan, yang laki-laki dengan yang laki-laki. Kemudian dengan bertambahnya usia lagi mulai ada ketertarikan ya, pada usia menjelang remaja itu mulai ada tuh. Nah, mulai ada laki-laki mulai tertarik pada anak perempuan mulai tertarik pada anak laki-laki, sehingga inilah yang disebut dengan perkembangan ya, bagaimana dia mengenal gendernya masing-masing dan bagaimana mereka belajar untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam pola asuh itu kita harus terapkan dari anak itu baru lahir, kemudian kita terapkan terus sesuai dengan tahapan usianya. Apa saja yang nantinya akan memengaruhi bagaimana anak ini luarannya ya setelah besarnya, apakah misalnya yang perempuan menjadi tomboy atau yang laki-laki kok kelihatan lebih lembut gitu ya. Itu sebenarnya banyak faktor ya. Jadi ada faktor genetik, faktor yang dibawa oleh anak itu sendiri. Kemudian juga ada faktor dari faktor lingkungannya ya. Nah, lingkungan ini juga bisa tadi ya, bagaimana lingkungan terkecilnya ya, di mana orang tua, keluarga itu membentuk si anak ini. Kemudian juga jangan lupa ada faktor eksternalnya ya. Di mana kalau di faktor eksternal itu ada peran dari bukan hanya dari lingkungan rumah tetapi lingkungan yang lebih luas lagi. Misalnya tadi ada teman-teman sebayanya, sekolahnya, bagaimana dia bergaul di antara orang-orang lain. Nah, ini semua bisa memberikan sedikit banyak akan memengaruhi luaran dari seorang anak. Sudah jelaskan kalau pola asuh yang tepat dapat membuat anak tumbuh dengan baik. Lantas bagaimana ya jika anak sudah mendapatkan pola asuh yang kurang tepat? Dr. Bernie akan memberikan tipsnya untuk Anda. Ya, jadi tips untuk para orang tua, yang pertama kita harus mengetahui karakteristik anak kita ya. Terlebih lagi bahwa anak kita tuh ada 2 gender loh, bisa laki-laki, bisa perempuan, yang masing-masing memiliki karakteristik sendiri ya. Kemudian kita juga jangan mengeneralisasi ya, bahwa misalnya oh anak perempuan itu harus pakai rok, anak perempuan nggak boleh pakai celana panjang misalnya, oh anak laki-laki nggak boleh nangis gitu ya. Nah, itu juga tidak boleh ya, atau tidak boleh juga semuanya serba dilarang gitu ya. Misalnya kalau anak laki-laki mau belajar memasak gitu, oh nggak boleh, ini punyanya
anak perempuan. Kita harus memberikan segala kemampuan, segala kemungkinan dan pembelajaran pada anak kita sehingga mereka mengetahui sebanyak mungkin keahlian yang harus mereka lakukan ya. Dan kemudian juga bisa kalau misalnya kita mempersiapkan sebuah permainan gitu ya. Kadang-kadang orang tua juga jangan terlalu takut ya di awal-awal kehidupan, itu biasanya juga kita bisa memperkenalkan sebanyak mungkin mainan. Biasanya berdasarkan jurnal-jurnal meta-analisis ya, biasanya dengan bertambahnya usia maka gender preference ini ya, maka anak akan mulai memperlihatkan ketertarikan pada permainan-permainan yang akan lebih sesuai dengan gendernya masing-masing gitu ya. Jadi orang tua juga jangan terlalu rigid ya, tetapi juga harus mengerti karakteristik dari anak kita. Dan satu lagi yang terakhir tadi, orang tua harus mampu menjadi role model ya. Jadi kalau misalnya ayah, berperanlah sebagai ayah, memberikan role model sebagai laki-laki, dan juga ibu juga memberikan role model sebagai perempuan. Ya, saya Dr. Bernie Endiarni Medise, konsultan tumbuh kembang anak untuk Hidup Sehat Plus.